September 2022. Kali ini benar kan? Ya, judul kita hari ini adalah Starts With You. Kita mulai aja langsung dari 1 Yohanes 4 ayat 16. Yang sudah dapat katakan amin. Di 1 Yohanes 4 ayat 16 begini firman Tuhan, bahwa dikatakan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Pengenalan kita kepada Tuhan itu dihasilkan dari saat pengalaman kita mengalami waktu-waktu yang dihasilkan dengan karakter yang dia miliki. Saat kita mengalami hal-hal yang menjadi karakternya, menjadikan kita mengalami dia. Pengalaman-pengalaman itulah yang akan menumbuhkan pengenalanmu kepada Tuhan. Siapa yang mau mengenal Tuhan lebih lagi di sini? Ya, karena Tuhan adalah kasih. Ini yang kita mau belajar hari ini. Saat kita tetap berada di dalam kasih itu, kita ada di dalam Tuhan. Maksudnya adalah saat kita terus mengalami kasih Tuhan itu, tetapi kita akan terus tinggal di dalamnya waktu kita mengalami kasih itu. Tapi untuk tinggal di dalam Tuhan, kita perlu tinggal di dalam kasih. Yes. Untuk mengenal dan tetap bersama Dia, kita perlu tetap hidup di dalam kasih. Sederhana kan? Jadi pengenalan kita terhadap siapa Tuhan itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Dan tidak hanya tumbuh dengan mengetahui siapa Dia saja. Untuk mengetahui siapa Dia, Alkitab membantu kita. Betul? Kita tahu Yesus. Dan karakternya juga kita tahu. Tetapi tanpa mengalami siapa Dia, untuk tahu tentang Dia sama mengalami siapa Dia, itu dua hal berbeda. Kita tidak akan mengenal Dia tanpa mengalami siapa Dia. Amin. Itu yang penting untuk dia. Minggu lalu kita belajar tentang Tuhan itu api, bakar. Kan? Tetapi secara pikiran kita tahu hal ini. Kita paham, kita ngerti. Tapi tanpa mengalami api itu, kita tidak benar-benar mengenal sebenarnya. Seperti halnya semua di ruangan ini pasti tahu apa itu pernikahan. Ada yang nggak tahu apa itu pernikahan? Semua tahu? Yang tahu katakan amin. Amin. Tetapi kita tidak akan benar-benar mengenal apa itu pernikahan sampai kamu benar-benar menikah. Yang sudah menikah pasti relate ini. Kita punya banyak waktu kita single, kita punya bayangan tertentu tentang pernikahan itu kayak ngapa. Tapi begitu kamu menikah, kamu baru mengalami, oh ini toh pernikahan, gitu. Dan itu yang terjadi. Untuk tahu saja tidak cukup, Bapak Ibu Saudara. Kamu harus mengalami Tuhan. Saudara banyak yang mau mengalami lebih dalam lagi di sini. Amin. Tapi dan salah satu hal tentang Tuhan kita yang mau kita belajar hari ini adalah Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Kalau kamu mengalami kasih-Nya, kamu benar-benar akan mengalami dan memiliki pengalaman yang sesungguhnya tentang siapa Dia itu. Siapa yang mau tinggal di dalam Tuhan? Alami karakter Tuhan. Kalau kamu mau tinggal di dalam Tuhan, alami kasih-Nya itu. Kita ke Galatia 5. Galatia 5 ayat 22. Ya. Bicara tentang buah-buah roh. Ini buah satu-satunya buah yang saya suka, buah roh. buah yang lain saya nggak suka. Buah roh saya suka. Mari kita baca Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya. Yang saya garis bawahi di sini adalah yang pertama, kasih. Di dalam ayat ini kita bisa melihat buah roh itu ada 9, ya. Silakan baca di rumah sampai di ayat 23. Dan yang mau saya garis bawahi adalah buah roh itu adalah sebuah karunia dari Tuhan. Ya, kalau kita bisa baca di Yakobus, dia bilang pemberian karunia yang diturunkan dari atas. Bukan merupakan hasil usaha kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia, kita tidak bisa menghasilkan sendiri buah roh. Atau kalau dihubungkan dengan dari Pastor Giri tadi, kita seorang manusia ini tidak bisa menghasilkan kasih itu. Ya kan? Tuhan sendiri yang akan menaruh kasihnya kepada kita melalui rohnya yang akan tetap tinggal bersama-sama dengan kita. Dan kenapa buah roh yang ada 9 itu, tapi kasih yang disebutkan pertama kali? Karena kasih adalah yang akan menjadi dasar akan segala hal-hal yang lainnya nanti. Sekali lagi saya katakan, kasih akan selalu menjadi dasar. Dan dia adalah yang pertama. Katakan dasar. Dasar. Dasarnya jangan Dasar. Intonasinya lain. ya, intonasinya jangan berbeda, itu beda lagi nanti ya. Efesus 3, yuk kita ke Efesus 3. Bahaya. Ayat 18 dan 19 yang sudah dapat katakan dasar. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Hah? Efesus 3. Efesus 3, betul kan? Ayat 18. 18 ayat 19, betul. Ya, betul. Ya, betul. Kalian tuh. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Tuhan. Untuk mengalami siapa Tuhan, Paulus sering menyebutnya kepenuhan Tuhan. Untuk mengalami itu, Paulus nyatakan kita perlu belajar untuk benar-benar dalam di situ. Kasih adalah topik besar dan terkenal di kalangan Kristen. Setuju? Bahkan orang yang bukan Kristen mengenal bahwa kasih sebagai dasar dari pengajaran kepercayaan kekristenan. Kasih adalah kehidupan orang kasih di dalam kehidupan orang Kristen memang harus sampai berdampak keluar. Tetapi masalahnya adalah saking umumnya bagi orang Kristen, kita kadang terpenjara dalam pemahaman kecil dan sempit kita terhadap kasih. Paulus menyatakan di sini bahwa betapa lebar, katakan lebar, panjang, tinggi, dalam kasih Kristus itu. Amen. Artinya Paulus sendiri pun menyadari bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar dari yang kita selalu pikirkan. Kita tidak pernah benar-benar mampu akan mengerti kasih Tuhan sesungguhnya. Bahkan sampai hari ini, Tuhan terus membantu saya untuk memahami kasih-Nya dengan benar. Dan lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih lebar lagi, lebih tinggi lagi, dan lebih luas lagi dari yang pernah saya paham. Dan juga dalam ayat ini, Paulus mengingatkan tentang bagaimana Tuhan memanggil Abraham. Ini menarik, dia ngomong tentang kasih tapi dia ngomong tentang Abraham juga gitu. Bagaimana Tuhan memanggil Abraham untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kita semua tahu cerita ini, amin.
Apalagi di pelajaran sejarah kita beberapa minggu lalu di Kamis kita bicara tentang hal ini. Kehendak Tuhan diperintahkan kepada Abraham waktu itu. Dan ketika Abraham berjalan mengikuti perintah Tuhan, ini menariknya, disitulah Abraham dapat memahami betapa lebar, betapa panjangnya, betapa dalam dan tingginya kasih Tuhan. Di dalam ketaatan Abraham mengalami dan benar-benar mengenali betapa lebar, panjang, dalam dan tingginya kasih Tuhan. Pahami hal ini, bahwa ketaatan membawa kamu kepada pengenalan tentang Tuhan lebih dalam. Jadi ayat ini membawa kita kepada dua hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah mengetahui bahwa kasih Tuhan itu lebih besar dari yang kita dapat pikirkan. Bahkan lebih besar dari yang kita kira kita sudah mengerti tentang kasih itu. Yang kedua adalah untuk mengenal dan mengalami lebih dalam kasih Tuhan, kita perlu taat kepada perintahnya. Amin. Ketaatan membawa kita mengalami kasih itu lebih dalam lagi. Ketaatan membawa kita mengalami kasih itu lebih panjang, yang lebih lebar, lebih tinggi dari yang bisa kita bayangkan dan pikirkan. Mau lebih dalam lagi dalam kasih Tuhan? Amen. Mau lebih dalam lagi dalam kasih Tuhan? Amen. Taatilah Tuhan. Kita ke 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 kita akan baca ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saya tekankan sekali lagi, bahwa kasih selalu menjadi dasar dari perbuatan apapun yang kita lakukan. Dan di sini Paulus benar-benar dengan jelas berkata, tanpa kasih mungkin kita masih bisa kok kita berbuat baik. Tetapi itu bukanlah kebenaran di mata Tuhan. Karena bukan hanya hal yang baik saja yang mau kita lakukan, betul? Kita mau melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Dan tanpa kasih, ini yang terpenting, tanpa kasih artinya kita tidak di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih itu sendiri. Ya kan? Bahasa yang lebih mudahnya adalah tanpa kasih semua hal yang kita lakukan hanya kemunafikan. Dan tidak berguna. Tidak berguna bagi kita sendiri, tidak berguna bagi orang lain, terlebih tidak berguna dan tidak ada harganya di mata Tuhan. Kejarlah Tuhan, maka engkau akan bisa merasakan Tuhan yang adalah kasih itu. Baru setelah kita merasakan Tuhan, kita bisa menyalurkan kasih itu kepada orang lain melalui perbuatan-perbuatan yang berkenan di mata Tuhan. Ayat ini juga memberikan kita sebuah pemahaman bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan diperhitungkan kalau kasih tidak di dalamnya. Kasih tidak menjadi dasar dari apa yang kita lakukan. Bahkan hal-hal rohani agamawi seperti bernubuat, ayat ini kata, beriman dan percaya, bahkan dengan bahasa malaikat sekalipun. Tanpa kasih, apa yang kamu lakukan tidak memiliki dampak, karena Tuhan tidak di situ. Ini juga menunjukkan seberapa penting kasih itu. Jadi kalau Tuhan adalah kasih, ya, kamu lakukan hal rohani tanpa kasih, berarti kamu lakukan hal rohani tanpa Tuhan.
Kamu bernubuat tanpa Tuhan, berbahasa lidah tanpa Tuhan, bahkan mempercayai sesuatu tanpa Tuhan. Gimana itu bisa? Saya nggak tahu, tapi kenyataan itu terjadi. Dan tanpa Tuhan, hal rohani yang kamu lakukan hanyalah kekosongan belaka di hadapannya. Dan bahkan di dunia ini tidak akan berdampak baik untuk dirimu dan bahkan apalagi ke orang lain. Ayat ini menjadi salah satu hal yang Paulus singgung kepada jemaat di Korintus. Karena gereja di Korintus memang masih melakukan kegiatan rohani agamawi, tetapi kasih tidak ada di dalam mereka. Yang mereka lakukan dan yang terjadi, mereka masih melakukan kegiatan rohani agamawi, tetapi Tuhannya tidak ada di dalam kegiatan itu. Sehingga dalam setiap pertemuan mereka, di komunitas mereka, bukan damai yang didapat, tapi perpecahan yang didapat, karena Tuhan tidak di situ. Tidak ada kasih di situ, tidak ada Tuhan di situ. Kalau gereja banyak perpecahan, dasar masalahnya cuma satu: tidak ada kasih di antara mereka, alias tidak ada Tuhan di antara mereka. Ingat bahwa barang siapa tinggal di dalam kasih, mereka tinggal di dalam Tuhan. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Harusnya nggak usah buka, nggak tahu. Yohanes 3:16. Siapa yang hafal? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, katakan setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan membuat sesuatu bergerak. Amin. Ayat ini menyatakan karena begitu besar kasih Tuhan, Tuhan bertindak untuk nyelamatin kita. Kasih menggerakkan sesuatu. Kasih menggerakkan Tuhan dari tahtanya untuk kamu. Kasih membuat Tuhan mengambil rupa hamba bahkan untuk bersama dengan kamu. Kasih menggerakkan dan mendorong dalam tindakan. Kasih tidak pernah pasif. Amin. Amin. Kasih yang sejati akan menggerakkan dirimu juga. Kasih menggerakkan kakimu untuk melangkah. Kasih menggerakkan tanganmu untuk bertindak. Dan kasih akan menggerakkan hidupmu untuk orang lain juga. Siapa yang pernah ngerasain ini? Kasih menggerakkan hatimu, gak bisa diam, teman-teman. Ngerasain kasih Tuhan menggerakkan kamu untuk lakukan sesuatu. Karena itulah kasih Tuhan. Itu terjadi karena kasih akan selalu menggerakkan. Bahkan akan menggerakkan kamu lebih dari kemampuan kamu sebagai manusia. Supaya saat kamu berjalan dalam ketaatan untuk melakukannya, kamu perlu kasih karunia Tuhan pun juga untuk menyelesaikannya dan melakukannya. Siapa mau digerakkan oleh kasih di sini? Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13 yang sudah katakan amin? Amin. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow. Memberikan nyawa. Ya kan? Mudah untuk kita memberi sesuatu di mana kita memiliki kelebihan atas sesuatu itu. Baik itu waktu, baik itu tenaga, baik itu pikiran, ataupun di keuangan, apapun itu. Kalau kita berlebih, ya kan? Kalau kita nganggur, diminta tenaganya untuk anterin aku sana dong, ayo, ya kan? Kalau kita kelebihan uang, ada orang pakai kotak sumbangan, kasih. Kalau kita ada di dalam kelebihan, ya kan? Ada sebuah mindset yang secara dunia sering kita sebut mindset tangan di atas. Salah nggak? Nggak salah. Tetapi tidak selalu benar juga. Ya, nggak salah, tapi belum tentu selalu benar. Bisa jadi motivasinya yang salah. Ya kan? Kita bisa banget kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kasih aku berkat.
supaya aku bisa memberkati yang lain. Tampak sangat rohani, bukan? Ya kan? Diberkati untuk menjadi berkat. Bahkan ada orang yang jadikan aku saluran berkat. Apa motifnya? Karena saluran itu selalu basah, tidak pernah kering, ya kan? Walaupun disalurkan terus masih ada basahnya, ya kan? Bisa saja kita hanya mau menikmati berkat dari Tuhan dan kita memberikan sisa berkat tersebut kepada orang lain, ya kan? Motivasi yang luar biasa ya. Masalahnya adalah apakah kita rela memberi kepada saudara-saudara kita di dalam kekurangan kita? Atau kita malah berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana aku bisa memberi? Lawang aku sendiri saja kurang kok. Ya kan? Gimana aku memberi? Pemberian terbesar adalah ketika kita harus mengorbankan sesuatu untuk memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Saya selalu teringat akan bagaimana Mas Ganteng Gea yang rela untuk mengantarkan barang milik saudaranya yang tertinggal di guys house untuk pergi ke kampus. Kayaknya sih biasa aja ya. Maksudnya kalau saya nganggur ya santai aja gitu loh. Ya antar aja, paling rugi bensin, ya kan. Tetapi saya benar-benar tercengang. Saya benar-benar terkejut. Karena saat itu saya tahu Gea hampir terlambat kuliah karena harus mengantar barang itu ke kampus yang lain. Mereka bukan ada di kampus yang sama, ke kampus yang lain. Gea harus bahasa Inggrisnya itu ngalang, ya kan, harus ngalang dulu, muter dulu, ya kan. Untung nggak sampai ke padang gurun ya, Gea 40 tahun ngalangnya, ya kan. Tapi benar-benar itu yang sampai hari ini saya bisa melihat betapa kasihnya Gea terhadap saudara-saudara. Thank you Gea untuk contohnya, ya kan. Masuk akal nggak kalau saat itu Gea menolak dengan alasan, oh sorry aku nggak bisa karena aku ada kuliah. Sangat masuk akal bukan? Ya kan? Dan nggak akan ada orang yang mempersalahkan Gea kecuali Gea lagi di kos main Mobile Legend. Nah mungkin itu salah, ya kan? Tapi ini Gea memang mau kuliah sehingga wajar untuk Gea menolak. Tapi enggak, Gea rela untuk berkorban demi saudaranya, ya kan? Ngalang dulu, ya kan? Gea saat itu yang perlu digarisbawahi, Gea saat itu tidak sedang santai di pantai, ya. Gea mau kuliah, dan kita bisa melihat bagaimana ada seorang prianya Tuhan yang mau menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Karena kasih itu menggerakkan, amin. Amin. Kasih akan membuat kamu melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah terpikirkan. Efesus 2 ayat 10. Ini bagian besarnya. Dan ini ayat favorit saya. Saya harap saya bisa menjelaskan dengan baik. Sudah di situ boleh katakan amin. Amin. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Siapa yang ini salah satu ayat kesukaannya? Ya. Terlalu banyak yang di tempat ini merasakan Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Bahkan dalam keadaan kita tidak merasakannya, Tuhan bekerja. Tuhan pun terus bekerja. Kenapa Tuhan bekerja dalam hidupmu? Karena Tuhan mengasihimu. Kata lain, kata di ayat ini yang buatan Tuhan. Kata ini mengandung arti mengerjakan untuk menghasilkan sebuah karya. Seorang yang membuat bejana tanah liat, saat pertama kali dia meletakkan tanah liat itu pada meja pembuatan, di dalam pikiran dan hatinya, dia sudah melihat tanah liat ini akan jadi apa.
Udah lihat bentuk hasil karyanya, walaupun yang ditaruh baru tanah, gundukan tanah liat. Malam tadi atau tadi pagi semua teman-teman masak, betul? Ya. Untuk potluck hari ini. Ketika teman-teman menyiapkan bahan-bahan dan ditaruh di atas meja dapur, gitu. Yang Anda lihat adalah bahan-bahan mentah. Tapi di pikiran dan hatimu kamu tahu kamu mau buat apa dan akan jadi apa. Itu yang disebut menghasilkan karya. Ini itu. Tanah liat tidak berfungsi lebih tanpa dibuat menjadi ciptaan yang berguna. Tapi bukan berarti tanah liat itu tidak berarti. Paham itu? Tetapi si perajin bejana melihat tanah liat itu dengan mata pencipta. Ini bagaimana Tuhan sedang melihat hidupmu sebenarnya. Kamu sedang ditaruh di meja proses itu, masih tanah liat. Tapi bukan berarti kamu tidak berharga. Bagi kita, lihat tanah liat tidak berharga. Bagi penjunan itu adalah aset yang bisa jadi uang bagi mereka. Karena bagi penjunan, tanah liat itu berharga. Dia akan begitu mengasihi dan menjaganya. Pernah kekasongan, mereka jaga betul-betul punya gudang sendiri untuk tanah liat mereka. Bagi kita yang lain cuma diinjak-injak mungkin. Bahkan kita nggak tahu mana yang tanah liat, mana yang enggak gitu. Karena dia tahu tanah liat itu bisa jadi apa. Tanah yang hanya diinjak di tangannya akan diubah menjadi bejana yang mulia. Wajahmu mungkin masih tanah liat, wujudmu mungkin masih tanah liat hari ini. Tapi dia sedang bekerja untuk tujuan yang ada di hati dan di dalam kehendak Tuhan. Proses pembuatan bejana ini adalah wujud dari proses kasih yang nyata si penjunan terhadap si tanah liat. Wujud kasih Tuhan terhadap hidupmu, dia tidak membiarkan kamu jadi tanah liat selamanya. Amen. Tangannya sedang bekerja. Amen. Kasih nyatanya sedang dicurahkan ke dalam hidupmu. Kasih itu dicurahkan dengan membuat hidupmu menjadi bejana yang mulia itu. Ingat bahwa kasih Tuhan menggerakkan. Kasih Tuhan menggerakkan Tuhan untuk mengubahkan hidupmu. Dan kasih Tuhan menggerakkan perubahan bagi hidupmu. Dan pada akhirnya bejana tidak diciptakan untuk kepentingan bejana itu sendiri. Bejana diciptakan untuk berfungsi sebagai bejana. Pada masa itu bejana dipakai untuk tempat mengisi sesuatu atau membawa sesuatu seperti zaman dulu di Indonesia. Siapa yang masih pernah minum dari kendil? Yang pernah berarti tua. Ya Tuhan membuat hidupmu berfungsi untuk orang lain. Tapi pekerjaan kasihnya dimulai dari hidupmu dulu. Starts with you. Hidupmu adalah permulaan pekerjaan Tuhan. Lihat kanan kiri bilang kamu permulaan pekerjaan Tuhan. Dan permulaan pekerjaan Tuhan dimulai. Lagi. Pekerjaan Tuhan dimulai dengan dia mencurahkan kasihnya dalam bentuk perbuatan tangannya untuk membentuk hidupmu. Tangannya bekerja membawa perubahan dan perubahan itu dimulai dari hidupmu. Tuhan memulai mengerjakan sesuatu dalam satu orang untuk melakukan fungsi yang berdampak lebih dari satu orang itu saja. Yes. Starts with you. Kejadian 12. Ya. Kita ke kejadian karena kita mau ke permulaannya. Kejadian 12. Paling mudah setelah daftar isi. Sebelum Wahyu. Sebelum sampul belakang. Ya kan? Ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat.
Tuhan memilih Abram di tengah dunia yang kacau balau pada saat itu. Pilihan kepada Abram membawa konsekuensi bahwa dia juga harus keluar dari zona nyamannya. Bahkan dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia tidak hanya pergi ke desa sebelah atau ke kota sebelah, tetapi dia harus keluar dari negerinya sendiri ke suatu daerah yang dia belum pernah tahu sebelumnya. Bisakah kita bayangkan ketika Tuhan memanggil seorang di ruangan ini ke suatu negeri, sebut saja Rwanda. Kita nggak tahu daerah mereka seperti apa. Kita nggak tahu negara itu punya 4 musim atau 2 musim. Kita nggak tahu bahasa dan budayanya. Kita nggak tahu mata uangnya. Apakah kita berani melangkah sama seperti Abram melangkah? Saat itu Abram bahkan nggak tahu ke negeri mana. Kalau di sini saya sebut Rwanda, kita tahu itu ada suatu negara yang namanya Rwanda. Abram nggak tahu dia kemana. Tapi dia sudah melangkah duluan sebelum dia tahu. Ya kan? Saat ini masih cukup mudah. Karena kalau kita tahu kita mau ke Rwanda, kita tinggal googling kok. Kita tinggal buka YouTube, kita akan tahu kondisi negara asing tersebut. Di masa Abraham, nggak ada YouTube, nggak ada Google, nggak ada Wikipedia, bahkan peta aja mungkin belum ada. Di blog Menkominfo, Pak. Oke. Ya kan? Nggak bisa buka situs apa-apa dia. Tetapi Abram percaya dan melangkah. Kenapa dia melangkah? Karena dia taat. Amin. Itulah yang dinilai sebagai kebenaran di mata Tuhan. Dan ketaatan seseorang, seperti bejana tadi, ketaatan itu tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri saja. Tetapi ketaatan itu juga mengandung janji bagi orang lain. Di dalam hal ini adalah anak keturunannya. Apakah kita juga mau janji Tuhan tergenapi di generasi-generasi kita yang selanjutnya? Ketaatan Abraham memulai proses Tuhan bagi hidup Abraham. Dia juga memulai pekerjaannya di dalam Abraham untuk rencana yang lebih besar dari si Abraham saja. Kita kenal Israel, ya. Dan sampai hari ini kita kenal umat itu di muka bumi ini. Tapi semua itu dimulai Tuhan dari satu orang, namanya Abraham. Apakah kamu sadari ketaatanmu menjadikan permulaan Tuhan bekerja di dalam hidupmu untuk sesuatu yang lebih besar dari hidupmu sendiri? Dia sedang memulai dari kamu. He starts with you. Kita semakin start, kita ke kejadian 1. Lebih permulaan lagi. Ini permulaan daripada mulanya. Indah bening. Kejadian 1 ayat 28. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, di atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia pertama di bumi ini, Adam dan Hawa. Siapa kenal mereka? Bagaimana Tuhan menciptakan mereka? Gimana Tuhan menciptakan mereka? Di Kejadian 2 Alkitab mencatat ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Tuhan membentuk mereka. Tuhan bekerja untuk menciptakan manusia itu. Dan saat sudah tercipta, dia nyatakan atau Tuhan nyatakan untuk beranak cucu dan tambah banyak. Dari 1 jadi banyak. Ya. Saya percaya waktu Tuhan menciptakan Adam dengan tangannya, dari tanah itu dia sudah memiliki rencana yang jauh lebih besar dari si Adam. Bisa membayangkan hal itu bersama saya? Ya. Tapi rencana besar itu harus dimulai dengan mengerjakan dan menciptakan si Adam dulu. Sehingga Tuhan menciptakan 1 untuk permulaan rencana besar bagi yang banyak.
Lebih besar bahkan dari yang satu saja. Tangan Tuhan sedang bekerja di dalam hidupmu seperti ini. Di atas, di dalam dan di atas hidupmu. Semakin kamu taat, ini menarik, kamu semakin ada di dalam proses permulaan itu. Proses yang sesungguhnya sedang menciptakan kamu. Tapi rencana Dia tidak berakhir di kamu saja. Rencana Dia lebih besar dari hanya kamu saja. Tapi Dia sedang memulainya dari dan dengan kamu hari ini. Dari satu orang untuk melahirkan banyak orang. Dari Adam Tuhan mau penuhi bumi dengan gambarnya. Dari kamu Tuhan mau penuhi bumi dengan gambarnya juga. Itulah kenapa Tuhan mengerjakannya. Dengan melihatnya seperti ini akan membantu kamu untuk bersyukur terhadap apa yang Tuhan sedang lakukan dengan tangannya dalam hidupmu. Dia sedang memulai dengan kamu untuk menciptakan hal yang lebih besar dari hidupmu saja. Ngomong kanan kirinya lebih dari kamu. Lebih dari kamu. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18, yang sudah boleh berkata dari kamu. Matius 16 ayat 18, demikianlah firman Tuhan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di situ, di ayat sebelumnya, Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Mesias, ya kan? Kita belajar, kita sering belajar bahwa Petrus adalah murid Tuhan yang paling sering melakukan kesalahan. Tetapi walaupun dia paling sering salah, dia adalah talmid, hakam. Bahasa SMA-nya dia ketua kelas. Ya. Dia hampir selalu menjadi yang pertama untuk merespon apapun yang Tuhan minta untuk dilakukan oleh murid-muridnya. Saat itu di perikop ini, setelah sesi pengajaran, Tuhan Yesus saat itu mengajar sesuatu yang cukup keras. Banyak pengikut Tuhan yang berhenti dan putar balik, ya kan, meninggalkan Dia. Lalu Yesus bertanya sama murid-muridnya, apa kalian nggak mau pergi juga? Saat itu Petrus menjawab, Tuhan, kemana aku harus pergi? Ketika kita lihat bahwa ketika Yesus memanggil Petrus, dia sudah meninggalkan apa yang ada di belakangnya. Dia meninggalkan perahunya, dia meninggalkan kapalnya, dia meninggalkan juga orang tuanya, dia meninggalkan semuanya. Sehingga dia juga bingung. Wah, kalau diusir sama Tuhan Yesus, aku harus kemana lagi nih? Ya kan? Udah gak punya apa-apa. Dia sudah meninggalkan semua hidup lamanya. Tapi tidak cuma meninggalkan saja. Petrus sudah all in. Dia sudah seluruh hidupnya didedikasikan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan karena itulah Tuhan mempercayakan Petrus untuk menjadi dasar atau pondasi bagi pembangunan tubuh Kristus di dunia. Siapa Petrus ini? Murid Kristus. Dan di dalam momennya, walaupun perjumpaan Petrus dengan Tuhan Yesus bersama dengan saudara-saudaranya, dia termasuk yang pertama yang menjadi murid Tuhan karena dia yang menerima tantangan pertama Tuhan. Jadi bagi saya dia adalah murid pertama Tuhan. Tapi kita bisa lihat bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup Petrus. Pastor Erik waktu itu membantu kita untuk melihat keseluruhan kisah Petrus, bagaimana tangan Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Di situ kita bisa lihat betapa luar biasanya tangan Tuhan sedang memproses, menciptakan si Petrus itu menjadi Petra, berbatu karang. Ayat ini Petrus, dari ayat ini kita banyak cerita yang lain bahwa tapi dari sini Petrus diteguhkan dengan nubuatan langsung dari Tuhan tentang siapa dia.
Tapi Petrus juga pernah ditegur keras sama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan bekerja. Amin. Amin. Apakah kamu lihat teguran dari tangan Tuhan? Petrus pernah melangkah dan gagal. Tetapi tangan Tuhan memproses dia untuk menjadi ciptaan yang berkualitas ilahi pada akhirnya. Dan Petrus menjadi salah satu rasul yang berdampak luar biasa pada keselamatan umat dan orang Yahudi pada waktu itu. Tangan Tuhan bekerja di dalam hidup Petrus sebagai permulaan keselamatan bagi orang Yahudi. Tangan Tuhan bekerja dalam hidupmu juga sebagai permulaan pekerjaan Tuhan untuk keselamatan bagi bangsa yang mungkin bahkan kamu tidak pernah pikirkan hari ini. Tetapi semua itu dimulai dari kamu. Semua itu dimulai dari kita. Tangan Tuhan sedang mengerjakan hal itu. Amin. Kisah lain di Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9 ayat 15 dan 16. Seseorang lain yang tangan Tuhan bekerja di hidupnya. Tetapi firman Tuhan kepadanya. Ini firman Tuhan kepada siapa? Ananias. Salah kan? Pergilah sebab orang ini, Ananias sedang disuruh untuk ketemu Paulus. Adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Ini tentang Paulus. Siapa di sini tidak tahu siapa Paulus ini? Bagaimana kamu bisa tahu tentang Paulus? Karena hidupnya sangat memberi dampak kepada banyak orang. Setuju? Dan dampak itu bahkan sampai di hidup kita hari ini. Yes. Dari mana dampak itu terjadi? Dari si Paulus. Saulus hanyalah seorang Farisi kejam yang mengalami kerja tangan Tuhan. Tangan Tuhan mengubah dan mengerjakan untuk menciptakan jadi Paulus yang berdampak. Tangan Tuhan bekerja dalam hidup Saulus untuk menciptakan Paulus. Aku suka cerita ini karena kelihatan bedanya, karena namanya beda. Untuk keselamatan orang yang bukan Yahudi. Dimulai dari Paulus untuk seluruh dunia. Lihat bahwa tangan Tuhan bekerja atas hidupmu. Hidup seseorang untuk sesuatu yang lebih besar dari seorang itu sendiri. Saya rasa Paulus sendiri tidak pernah akan mengira dampak hidupnya akan sebesar ini. Apa yang Tuhan lakukan melalui hidupmu? Tidak ada satupun kita bahkan bisa bayangkan. Kita tidak akan pernah bisa melihat seberapa besar akan terjadi. Yang tugas kita hanyalah untuk mau tangan Tuhan bekerja. Kami pun tidak pernah mengira kalau pelayanan ini akan jadi seperti ini hari ini. Tidak ada satupun pikiran saya dan Pak Brand untuk memiliki coffee shop Kristen, usaha sirup, ya kan? Ada guys house, ada girls house, ya, dan semua yang kita lakukan dalam pelayanan ini. Tapi yang pasti yang kami lakukan adalah kami membiarkan tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami, sebagaimana mestinya harus terjadi. Karena kami percaya kalau tangan Tuhan bekerja, Dia akan bekerja jauh lebih besar dari yang kami bahkan bisa pikirkan dan bayangkan. Dimulai dari Paulus untuk keselamatan orang yang bukan Yahudi. Tuhan akan bekerja dengan cara yang sama untuk hidupmu. Dimulai dari kamu untuk keselamatan orang lain. Biarkan tangan Tuhan mengerjakan apa yang Dia perlu kerjakan dalam hidupmu. Amin. Kita ke 1 Petrus 2 ayat 9. Yang sudah temukan katakan batu karang. Batu karang karena Petrus ya.
1 Petrus 2 ayat 9 demikian firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih. Ketika kamu terpilih, berarti ada yang memilih. Siapa yang memilih kamu? Tuhan, ya kan? Karena bukan pemilu. Kalau pemilu yang memilih dari bawah, ini dari atas yang memilih, ya kan? Kamu dipilih menjadi imamat yang rajani. Keimaman itu selalu berkata tentang pelayanan. Pelayanan artinya melayani orang lain, bukan melayani diri sendiri. Artinya kita terpilih untuk melayani. Ketika kita mendengar ada kata pelayanan, selalu kita harus berpikir tentang gereja atau tubuh Tuhan. Ya. Berikutnya, bangsa yang kudus. Kekudusan artinya kita harus hidup benar, bukan sekedar baik, tapi benar, dan bisa menjadi teladan bagi orang lain. Ya kan? Kita juga harus secara aktif memberitakan atau kita bersaksi bagi Dia. Bukan hanya berkomentar atau bukan hanya memberitakan, tetapi bersaksi. Kalau mewartakan bisa saja kita membaca sesuatu kita wartakan. Ketika bersaksi, artinya harus ada sesuatu yang terjadi di diri kita untuk kita bisa bersaksi kepada orang lain. Kita bisa bersaksi bagaimana Dia menebus engkau dari jalan-jalan kegelapanmu di masa lalu. Engkau bisa bersaksi bagaimana Dia menebusmu. Dan bagaimana perjumpaanmu dengan Tuhan. Sama seperti ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan dan dia buta selama 3 hari. Ya kan? Kamu bisa menceritakan bagaimana momen perjumpaanmu bersama dengan Tuhan. Yang itu membuat engkau bertobat dan mengubah hidupmu. Bagaimana Tuhan mengajar engkau melalui hambanya yang lain sehingga engkau bisa hidup dengan benar. Ya kan? Bagaimana misalkan saya berjumpa dengan Pak Giri, saya berjumpa dengan Pak Bren. Ya kan? Bagaimana dia melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Ketika seperti kita bernyanyi, dia bukan jalan saat tiada jalan. Adakah dari kita yang pernah mengalami kita benar-benar udah gak punya jalan? Ya kan? Tangan manusia sudah nggak bisa lakukan apapun. Tapi saat itulah Tuhan bekerja. Amin. Amin. Beritakan itu. Beri kesaksian. Bersaksilah kepada orang-orang bagaimana jalan Tuhan yang ajaib telah menyelamatkan hidupmu. Ya kan? Bagaimana Dia juga menempatkan saudara-saudara yang ada di sebelah kirimu, yang ada di sebelah kananmu untuk bisa saling membagi hidup. Bukan hanya sekedar hidup bersama di satu atap. Ya, ingat ini dalam ini, ya kan? Bagaimana kita semua bisa saling membagi hidup, gak cuma sekedar hidup bersama di satu atap. Sering kali Pak Giri, Pak Bren bilang bahwa rumah cowok-cowok, rumah cewek-cewek itu bukan hanya tempat kos yang murah saja. Walaupun memang murah. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya bukan murahnya. Ya kan? Poinnya adalah di mana tempat itu kita bisa saling membagikan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Ya kan? Dan bagaimana perjumpaan dengan Tuhan itu membuat engkau bisa melihat harapan. Ya kan? Bagaimana si tanah liat ini bisa melihat harapan bahwa suatu saat dia akan menjadi bejana yang indah yang akan dipakai oleh Tuhan, bukan untuk diinjak-injak terus menjadi tanah liat. Ya kan? Bagaimana engkau melihat harapan untuk kehidupanmu, baik kehidupan saat ini ketika kita masih bernafas maupun kehidupan yang masa datang nanti, kehidupan setelah kehidupan. Ini adalah hal yang Tuhan berikan lagi kepada saya untuk melihat gimana karakter kasihnya yang lain. Dan ketika kita mengalaminya, kita akan bertumbuh di dalam Dia. Dimulai dari Adam,
Ya, Tuhan memilih dan memanggil Abraham. Ya kan? Dan dia memanggil Petrus. Dia juga memanggil Paulus. Dan Alkitab kita penuh banget cerita tentang orang-orang seperti ini yang dipilih Tuhan. Ya. Mereka dipilih sebagai permulaan pekerjaan Tuhan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di dalam pelajaran sejarah kita lagi belajar tentang Daud. Oh, Tuhan bekerja luar biasa bagi tangannya, tapi Tuhan akan mulai untuk mengerjakan sesuatu lebih besar dari si Daud sendiri. Apa kamu percaya kamu sedang dipilih Tuhan? Amin. Dia memilih kamu, Bapak Ibu Saudara, tapi tidak untuk berhenti di kamu saja. Yes. Dia memilih kamu untuk sesuatu yang lebih besar dari hidupmu. Kita ke Roma 4 ayat 17. Masih kresek-kresek. Banyak kantong resek. Ya kan? Roma 4 ayat 17 seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Tuhan yang kepadanya ia percaya, yaitu Tuhan yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Siapa yang ditetapkan untuk menjadi bapa bagi banyak bangsa? Abraham. Ya. Jadi di sini sekali lagi kita melihat bahwa kepada Abram waktu itu namanya Abram, janji Tuhan diberikan, dan di Roma 4:17 ini mengkonfirmasikan bahwa janji tersebut memang diberikan kepada Abraham, ya kan? Janji yang dihembuskan dan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Di tengah-tengah nama tersebut antara Abram dan Abraham ada satu huruf yang di dalam bahasa Ibrani ruach. Itu sama seperti yang tadi disinggung Pastor Giri di Kejadian 2, ketika Tuhan membentuk manusia, Dia menghembuskan nafas kehidupan. Itulah ruach. Ya kan? Artinya adalah nafas. Napas siapa yang diberikan kepada Abram? Napas yang sama yang diberikan Tuhan kepada Adam. Dan napas Tuhan yang diberikan sehingga Abraham, ya setelah ditiupkan ruach itu menjadi Abraham, dia mampu menjalankan misi yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Seseorang yang mendengar janji Tuhan dan melaksanakannya, Tuhan juga yang akan memberinya kekuatan. Amin. Dan orang tersebut akan menerima upahnya. Ingat kembali bahwa janji Tuhan tidak akan pernah berhenti di diri kita, tetapi juga akan memberikan pengaruh atau dampak kepada generasi-generasi setelah kita. Bukankah ini berita yang sangat menyukakan kita? Amin. Berita sukacita banget bahwa hidup kita yang hina ini dapat dipakai Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar dari hidup kita. Di mana hidupmu yang bukan tentang kamu saja, wow, tetapi tentang kehidupan yang lebih besar dari seorang dirinya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Udah dapat kata starts with me. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Ini adalah kunci, katakan kunci. Kunci dari dampak yang mulai keluar dari hidup murid-murid Yesus waktu itu adalah Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa setelah kejadian ini mereka menerima Roh Kudus dan menciptakan ledakan pertobatan yang luar biasa. Ingat tadi apa yang menggerakkan kita? Kasih. Kasih dihasilkan dari Roh Kudus. Ya, kita harus bergerak.
tetapi pergerakan yang dihasilkan oleh Roh Kudus sendiri. Yes. Pergerakan yang dihasilkan Roh Kudus akan selalu menggerakkan atau menjadi pergerakan yang bersamaan dengan kasih Tuhan. Kita tidak mau asal berjalan dan bergerak. Kita tidak mau asal melakukan semua hal yang kelihatannya rohani bahkan. Kita mau bergerak saat Roh Tuhan bergerak. Saya punya ayat kesukaan. Kita lihat di Keluaran 33 ayat 15. Cepat aja. Keluaran 33 ayat 15. Sudah dapat katakan amin. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Amin. Yes. Terjemahannya, kalau kamu nggak sama aku nggak berjalan nih. Gitu. Teman-teman, ini pasal 33 teman-teman. Musa sudah cukup banyak pengalaman memimpin sampai pasal ini. Tetapi dia katakan, kalau engkau tidak bergerak, kami juga tidak bergerak. Roh Kudus adalah kunci dari pergerakan yang sungguh-sungguh berdampak. Tidak hanya berdampak saja, tetapi Roh Kudus adalah kunci pergerakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapa yang mau melakukan kehendak Tuhan? Amen. Biarkan Roh Kudus yang menggerakkan. Roh Kudus turun atas murid-murid dan mereka bergerak. Bergerak yang digerakkan oleh Roh Kudus. Mereka bergerak ke Yerusalem dan Yudea dan Samaria. Bukan mereka yang mau bergerak, tapi Roh Kudus yang mau mereka bergerak. Sungguh luar biasa, betul? Roh Kudus yang memulai pekerjaan di dalam kamu, dan Roh Kudus juga yang akan menggerakkan kamu untuk keluar dari hidupmu sendiri. Dia mulai dari kamu untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Roh Kudus sedang bekerja. Amin. Kita ke Matius 28 ayat 19 sampai 20. Semua masih sama saya? Amin. Ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20, yang sudah dapat katakan pergi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pergi adalah sebuah kalimat aktif. Di kitab Lukas dikatakan bahwa orang-orang berusaha menerobos masuk ke dalam kerajaan surga. Menerobos adalah kata-kata yang cukup memaksa. Tidak sambil membungkuk dan kulonun gitu ya. Itu bukan menerobos. Menerobos itu seperti mendobrak, dan mendobrak itu butuh tenaga dan usaha ekstra. Ya kan? Dan keaktifan ini berarti benar-benar kita memang harus memiliki usaha yang ekstra juga. Yeah. Tidak ada murid Tuhan yang berdiam diri saja karena sudah merasakan, aku udah dapat bagian keselamatanku kok, udah deh, aku duduk tenang saja. Ya kan? Ya benar, duduk tenang kalau Roh Kudus tidak meminta kita untuk pergi. Tetapi kalau Roh Kudus minta kita untuk pergi, ya jangan tenang aja. Ya kan? Muridkan bangsa-bangsa. Ingatlah bahwa ini adalah menjadi kerinduan Tuhan untuk seluruh bangsa menjadi muridnya. Yeah. Murid berbeda dari menjadi sekedar pengikut. Menjadi murid bukanlah menjadi seorang Kristen KTP yang rutin mengikuti semua acara atau ritual-ritual gereja, baik ibadah minggu, pendalaman Alkitab, latihan paduan suara, dan lain-lain, ya kan? Seperti tadi. Menjadi murid berarti menjalani kehidupan keseharian sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Amin. Ini kalimat yang mungkin banyak orang gak suka. Kekristenan bukanlah sebuah agama. Kekristenan adalah gaya hidup. Ya. Artinya, bagaimana kita bisa hidup di jalan kehidupan
sesuai dengan perintah Tuhan. Itulah kekristenan. Kita bisa memuridkan orang lain dengan cara mengajar atau menduplikasi atau copy paste ajaran yang telah kita terima. Dan ingat, bukan hanya kita terima saja, dan telah kita lakukan. Jangan sampai ajaran-ajaran tersebut berhenti kepada dirimu sendiri. Ingat bahwa hati Tuhan selalu untuk bangsa-bangsa. Wow. Mazmur 67 ayat 5. Di beberapa terjemahan jadi ayat 6. Baik ada bahasa Inggris dan ada beberapa bahasa Indonesia juga. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Wow. Kenapa Tuhan tidak berhenti di Abraham saja? Kenapa Tuhan nggak berhenti di Petrus saja? Dan kenapa Tuhan juga nggak berhenti di Paulus saja? Karena Tuhan rindu semua bangsa menyembah Dia. Amin. Karena Dia mau seluruh bumi dipenuhi dengan gambar kemuliaannya. Dia tidak akan berhenti sampai menciptakan kamu saja. Dia mau seluruh bumi jadi kemuliaannya. Dia mau dari kamu untuk bumi dipenuhi kemuliaannya. Tuhan tidak tertarik dengan perwakilan. Dia mau semua suku dan bahasa. Tuhan tidak mau hanya Isti, Desta, Tesa mewakili Kalimantan Tengah. Kalteng. Ren Uli mewakili Sumatera. Pak Gerin, Pak Felix perwakilan Chinese. Pedro Melan perwakilan Sumba. Pak Novel perwakilan Jawa Tengah. Mana nih? Kontingen Jawa Tengah. Tuhan tidak mau hanya perwakilan yang datang menyembah Dia. Pahami hal ini. Akan tiba waktunya seluruh bangsa memuji dan menyembah Dia. Amin. Dia Tuhan dan Raja dari semuanya. Gitu. Untuk itu dan karena itulah tangannya sedang bekerja di dalam hidup. Tangannya sedang membentuk kamu untuk ini. Untuk bangsa-bangsa menyembah Dia. Untuk seluruh bangsa jadi kepunyaannya. Untuk seluruh bangsa memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus, Raja dari segala raja. Dan Dia mulai dari kamu. Ngomong kanan kirinya, mulai dari kamu. Biar Mulai dari kamu. Kita ke Mazmur 22 ayat 27 sampai 28. Mazmur 22 ayat 27 sampai 28. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Inilah kerinduan Tuhan. Bukan hanya bangsa Israel, tetapi seluruh bangsa di dunia. Karena Dia adalah Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, bukan sebagian dari bumi saja, ya kan? Dia pemilik seluruhnya, pemilik tunggal. Jadi kalau punya sertifikatnya satu bumi, enggak terpecah-pecah. Sehingga Tuhan mau seluruh bangsa bersama-sama dengan Dia dan sujud menyembahnya. Mengingat dan berbalik, ini kuncinya. Supaya orang-orang mengingat Tuhan, bukan hanya mengingat, tetapi berbalik. Kita ingat Pastor Erik mengajarkan tentang timur. Bagaimana manusia pada awalnya dekat dengan Tuhan, tetapi
kita bisa melihat terus menjauh, ya kan? Manusia itu punya sifat konsisten menjauh kepada Tuhan, ya kan? Terus semakin lama semakin jauh, ya kan? Sehingga Tuhan harus mengutus anaknya sendiri untuk membuat mereka mengingat, berpaling, dan berbalik ke jalan yang benar. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ayatnya di mana, Ki? Yohanes 4:16. Oke. Ini akan membuat Bapak Ibu Saudara dan kita semua benar-benar memberi nilai dan harga yang lebih lagi terhadap tangan Tuhan yang sedang bekerja di dalam hidupmu. Karena hidupmu sedang dalam proses diciptakan untuk menghasilkan hidup yang membuat hidup orang berbalik ke Tuhan. Bahkan tidak hanya satu orang atau dua orang, tapi bangsa-bangsa dia mau semuanya berbalik. Siapa yang siap untuk ini? Amin. Saya masih ingat waktu itu Pak Bram bernubuat untuk saya. Waktu itu pertemuan hari Kamis, masih di rumah Pak Bram, kita belum ada Holy Ground. Dia katakan bahwa semua ini, pelayanan ini akan jauh lebih besar dari yang saya kiri bisa bayangkan. Dan tahun ini mulai terlihat. Kita komunitas kecil, di kota yang kecil, di negara yang cuilik. Apa sih yang bisa dikerjakan sama bangsa untuk bangsa-bangsa? Tapi setelah kita biarkan tangan Tuhan bekerja di dalam kita, tangan Tuhan bekerja di dalam komunitas sebagai satu orang dan satu tubuh. Tuhan gak cuma bekerja di pribadi, Tuhan juga bekerja di komunitas kita, luar biasa. Semua mengalami itu. Amin. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus menghasilkan kasih itu di sini. Yes. Dari Indonesia untuk India dimulai tahun ini. Amin. Dan saya dapat merasakan India bukan yang pertama dan yang terakhir. Jadi siapa siap? Amin. India adalah permulaan bagi bangsa-bangsa akan kembali ke Tuhan. Lihat bahwa Tuhan bekerja dalam satu orang untuk sesuatu yang lebih besar dari orang itu sendiri. Dan Tuhan juga bekerja dalam satu komunitas sebagai tubuh Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar dari komunitas itu sendiri. Kita akan selalu membiarkan tangan Tuhan bekerja di dalam sini. Karena disitulah Dia akan menciptakan kita menjadi apa yang seharusnya untuk Dia. Dimulai dari kita untuk bangsa-bangsa. Amin. Kita ke Matius 25 ayat 35 sampai 40. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka. Mereka berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita bisa lihat, mudah bagi kita untuk sekedar melayani orang-orang yang ada di atas kita. Ya kan? Mudah sekali ketika kita bertemu dengan Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati gitu kan. Kita langsung nunduk, kita menyalami, kita meladeni dia, kasih dia minum, apapun itu. Artinya mudah sekali untuk kita
memberi hormat dan melayani orang di atas kita. Iya. Sering terutama di kantor-kantor, ya kan, terjadi mentalitas monyet di sini. Ya kan? Jadi kalau kita lihat monyet ada di tengah pohon, ya kan? Mentalitasnya seperti ini. Ke atas dia memberi muka, ke bawah dia memberi ekor lah. Saya ngomong ekor aja. Ya. Daripada di-ban di YouTube nanti. Ya kan? Ke bawah dia memberi ekor. Banyak sekali kita melakukan, bahkan kita mungkin melakukan hal-hal seperti ini. Kepada pemimpin kita memberi muka. Tapi bagaimana kepada saudara-saudara kita? Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin ada di bawah kita? Ya kan? Tuhan meminta kita untuk melayani seluruhnya. Tapi terutama yang terlemah. Kenapa? Karena mereka yang paling membutuhkan. Amin. Kalau kita mau ingat pengajaran Paulus di 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 23, dicatat aja ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 23. Di mana anggota terlemah harus mendapat perhatian khusus untuk supaya tubuh Kristus itu bisa terbangun dengan sempurna. Ya. Ayat ini membantu kita untuk menerima sebuah panggilan untuk memperlebar penglihatan dan tindakan kita. Ini adalah perikop di mana Tuhan Yesus sedang mengajar tentang akhir zaman. Di waktu itu akan ada pemisahan antara domba dan kambing. Dan yang domba di sebelah kanan yang mereka melakukan hal-hal ini. Dan merekalah yang mendapat kesempatan untuk bersama Sang Raja, itu Tuhan. Dan domba adalah gambaran untuk mereka yang taat dan mengikuti arahan gembalanya. Dan Tuhan Yesus sendiri memberikan perbedaan yang sangat jelas di sini. Domba adalah mereka yang peduli terhadap orang lain. Sederhana sekali. Apa itu peduli? Peduli adalah sadar atau menyadari sesuatu. Dari mana kesadaran itu ada? Dari melihat dan memperhatikan. Inilah kenapa saya sebut ini adalah panggilan untuk melebarkan penglihatan dan tindakan kita. Tuhan mau menyadarkan bahwa untuk bersama Dia, kita harus merubah cara kita melihat. Bukan melihat diri sendiri saja, tetapi melihat orang lain. Keluar. Saking seringnya kita fokus melihat diri kita saja terus, yang kita khawatirkan diri kita terus, ya. Kita tidak melihat yang lain dan tidak memperdulikan mereka. Dan yang perlu disadari juga di ayat ini adalah kambing dan domba itu mereka semua ada di hadapan raja. Mereka ada di lingkup si raja ini. Tapi di lingkup raja pun ada yang tetap jadi kambing. Kambing adalah mereka yang fokus ke diri mereka sendiri, tidak melihat orang lain. Banyak sekarang yang ada di lingkup raja tapi untuk kepentingan diri sendiri. Melayani raja untuk kepentingan mereka sendiri. Seperti yang Pak Gerwin bilang bahwa banyak orang rajin melayani yang di atas saja. Tahu kenapa itu terjadi? Kenapa orang cuma suka melayani yang di atas? Karena melayani yang di atas lebih menguntungkan dirinya, karena dirinya akan dapat kredit untuk hal itu. Tahu nggak Alkitab katakan kasih yang sejati tidak mementingkan diri sendiri? Arti lainnya adalah kasih tidak melihat diri sendiri. Inilah kenapa Tuhan katakan kalau kamu lakukan ini lakukan semua ini ke orang yang terkecil dari antara kamu sama dengan melakukannya untuk aku. Kalau kamu mau melakukan sesuatu atas, lakukan kepada orang lain di bawahmu. Inilah Tuhan itu. Inilah kasih Tuhan itu. Berhenti melihat ke sini, mulai melihat ke sana. Amin. Tidak lagi berpikir diri kita saja,
tetapi apa yang lebih besar dari diri kita sendiri. Yang menjadi tujuan Tuhan juga. Kita tidak memastikan kita berhasil untuk kita, ya, tapi kita memastikan proses Tuhan berhasil di dalam kamu untuk mereka. Yes. Melihat dan bertindak untuk lebih besar dari kamu sendiri, keluar dari dirimu. Saudara, banyak yang mau tangan Tuhan bekerja untuk menciptakanmu sesungguhnya. Saudara, banyak yang siap untuk sesuatu yang lebih besar dari hidupmu sendiri. Ya, apa yang membuat tangan Tuhan tidak bekerja di hidup kita? Apa yang membuat kasih Tuhan tidak nyata dan menjadikan proses itu yang kita bicarakan sepanjang ini tidak terjadi? Di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari negeri itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perikop ini cukup membingungkan bagi saya awalnya. Gimana? Kenapa Yesus yang adalah kasih itu menjawab dengan kasar? Bahkan dia mengatakan seorang ibu. Ya, itulah ya, ada disensor pip gitu. Dasar pip, ya kan? Tapi sebenarnya ini adalah chauvinisme versi Yahudi. Ya kan? Apa itu chauvinisme? Kita balik ke pelajaran sosiologi. Chauvinisme adalah sikap nasionalisme yang sempit yang selalu berpikir tentang kepentingan bangsanya. Bangsanya adalah bangsa yang terbaik dan bangsa yang lain harus direndahkan. Dan seperti itulah chauvinisme Yahudi. Saat itu, ketika orang Yahudi memandang orang non-Yahudi adalah seperti mereka memandang anjing. Tapi pertanyaannya, berarti Yesus chauvinisme juga dong? Ya kan? Tidak. Ternyata dia sedang menguji. Dia sedang menguji dua hal. Yang pertama, dia menguji hati dari wanita Kanaan tersebut. Apakah dia tetap teguh? Apakah dia tetap percaya? Walaupun terjadi penolakan yang cukup keras bagi dia. Dia sedang menguji hatinya. Dan yang kedua, dia juga menguji orang-orang Yahudi di sekitarnya. Ya kan? Dia menguji apabila mereka memang tidak memandang si wanita itu. Tetapi ketika sang ibu ini tetap teguh berdiri, apa yang Yesus lakukan? Yesus memuji imannya dan Yesus mengabulkan permintaannya, yaitu dia menyembuhkan anaknya. Dan dari situlah Yesus juga mengajar kepada orang-orang Yahudi tersebut bahwa nggak cuma orang Yahudi saja, orang non-Yahudi kalau dia punya iman sebesar ini, aku pun akan mendengar dia. Karena kerinduanku bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk bangsa-bangsa. Dan dia mengasihi semua orang yang percaya kepadanya. Ya, percaya hal ini? Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Supaya semua manusia tidak binasa. Yes. Kita mencatat
Ya, Tuhan sedang bekerja untuk Israel. Pada waktu itu, dia datang untuk domba Israel yang hilang. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi orang lain. Hal yang menghalangi proses Tuhan ini terjadi bagi kita adalah pikiran dan anggapan yang hanya diri kitalah yang Tuhan ingini. Ayat ini cukup menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mau mereka juga. Amin. Orang Kanaan asal dia percaya. Yes. Apa yang kamu pikir dan lihat tentang orang lain tidak menghalangi kasih Tuhan terhadap mereka, tapi menghalangi kasih Tuhan bekerja di dalammu sebenarnya. Tuhan mau mereka juga, tidak cuma kamu. Sekali lagi bahwa hal yang menghalangi proses Tuhan mulai dari kamu untuk yang lebih besar dari kamu adalah kamu membatasi cara kerja untuk dirimu sendiri. Atau membatasi kerja Tuhan untuk suku tertentu saja, atau bangsa tertentu saja, atau warna kulit tertentu saja. Ya, Tuhan mulai dari Israel, tapi dia tidak berhenti di situ. Ya, Tuhan memulai dari kamu, tapi dia tidak berhenti di kamu saja. Jangan batasi cara kerja kasih Tuhan dengan pandangan perbedaan kemanusiaan kita. Itu yang membuat kasih Tuhan tidak bisa bekerja. Tangan Tuhan tidak bekerja dengan maksimal dalam hidup. Berikutnya, apa yang menghalangi semua ini terjadi dalam hidupmu adalah Ulangan 6:14. Yang sudah lapar katakan amin. Siapa yang belum ada berarti ya? Kita sumbangkan makanan yang di depan itu. Ada yang lapar soalnya. Gak ada yang lapar ternyata. Yang udah dapat katakan amin. Amin. Ulangan 6 ayat 14. Jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Kita belajar beberapa pengajaran lalu bahwa siapa kita adalah siapa yang kita sembah. Maksudnya adalah saat kita menyembah sesuatu, kita akan memiliki karakter seperti yang kita sembah. Dan Tuhan sangat tahu hal ini. Maksudnya bahwa sehingga dia mau umatnya menjadi seperti dia. Bukan menjadi seperti bangsa lain yang menyembah Tuhan yang lain. Perbedaan itu penting bagi Tuhan di konteks ini. Maksudnya adalah perbedaan antara umatnya dan yang bukan umatnya. Dia membentuk kamu dengan cara yang khusus, dengan bentuk yang khusus, untuk diciptakan menjadi manusia yang khusus dan spesial. Seperti dia yang adalah Tuhan yang spesial, yang tidak ada Tuhan yang lain yang dapat nyamai dia. Masalah yang membuat semua proses Tuhan tidak terjadi adalah kita tidak mempercayai Tuhan dengan cara kita mengikuti Tuhan yang lain. Ya, memang kamu tidak menyembah berhala atau bahkan pindah agama. Tetapi pastikan tidak ada hal lain yang kamu puja selain Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bisa mengerti hal ini? Ada orang memuja K-pop lebih besar daripada Yesus Kristus Tuhan. Dan lainnya lagi. Ini akan membuat kamu berbeda. Karena tangan Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang lain yang akan mengerjakan hidupmu. Amin. Bukan tangan Tuhan tetanggamu. Tangan Tuhan yang sama yang bekerja bagi hidup Abraham, bagi hidup Petrus, bagi hidup Paulus. Tangan itulah yang akan bekerja bagi hidupmu juga. Amin. Jadi jangan mentuankan Tuhan yang lain untuk hidupmu selain Yesus Kristus Tuhan. Jangan memuja yang lain. Kita lihat di Lukas 19 ayat 10. So, mau tangan Tuhan bekerja? Amin. Ini caranya.
Lukas 19 ayat 10 yang sudah dapat katakan amin. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Cerita siapa ini? Zakheus, betul? Tuhan sendiri yang memilih dia. Dia katakan, Zakheus turunlah, aku mau makan ke rumahmu. Ada lagunya kan itu. Ya. Dan Zakheus meresponi perjumpaan dan persekutuan dia bersama Tuhan itu dengan sebuah langkah nyata yang sering kita sebut dengan pertobatan. Dan dari pertobatan itu ada hidup di luar Zakheus yang terdampak. Apa yang perlu kamu lakukan untuk proses Tuhan dimulai dari hidupmu? Bertobatlah. Dia berbicara kepada kamu. Kalau dia sedang menyatakan dan menunjukkan sesuatu dalam hidupmu hari ini, bertobatlah. Karena tangannya akan mulai bekerja. Yes. Pekerjaan Tuhan akan dimulai dari hidupmu, berdampak lebih besar bahkan dari dirimu sendiri. Roma 11 ayat 11. Roma 11 ayat 11 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka menjadi kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Di sini Paulus sedang ingin mengatakan bahwa keselamatan bangsa-bangsa lain bukanlah menghilangkan keselamatan bagi bangsa Israel. Justru keselamatan bangsa-bangsa tidak akan pernah bisa terpisahkan dari keselamatan Israel, karena semua adalah satu tubuh, atau di dalam hal ini Paulus memberikan contoh satu adonan, sudah nyatu, sudah nggak bisa dipisahkan lagi. Justru kita yang patut bersyukur, karena kitalah bangsa yang dicangkokkan. Bahkan ketika bangsa Israel cemburu, itulah yang Paulus, itulah yang Tuhan inginkan. Dan itu adalah hal yang baik. Bagian yang indah dari kisah kasih Tuhan itu adalah Tuhan bekerja bagi Israel sehingga keselamatan itu bisa kita dapatkan sampai hari ini. Kita terima sampai hari ini. Ingat bahwa Tuhan bekerja tidak untuk satu hal saja. Dia mengerjakan satu itu untuk sesuatu yang lebih besar dari yang satu. Dia bekerja untuk membentuk Israel untuk yang lebih besar dari Israel itu. Yang pertama tadi yang kita dapat adalah masuk di dalam proses ini dengan pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh dalam perjumpaan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah untuk menyadari di mana keselamatan itu didapat dan diteruskan kepada kita. Ini penting. Ya, kita tahu bahwa Israel tidak selalu setia, dan sampai hari ini masih sebagian dari mereka yang belum menerima Yesus sebagai Mesias dan Tuhan. Tetapi ini keadaan Israel tidak sama sekali merubah cara Tuhan bekerja di dunia ini. Saya mengerti itu.
Yang Paulus mau tegaskan adalah, ya kita menerima keselamatan ini dari Israel, walaupun mereka tidak serius dengan ini. Kita harus serius agar kita dapat atau mereka tersadar dari keseriusan yang kita miliki terhadap keselamatan yang kita miliki. Tapi tidak mentiadakan sumbernya. Dengan tetap menghormati cara Tuhan dan siapa kita dalam proses keselamatan yang Tuhan berikan ke dunia ini. Kita lebih menghormati dan menghargai cara proses tangan Tuhan dan kasih Tuhan yang nyata terhadap keseluruhan rencana besar Tuhan. Saya sudah mau bicara tentang sesuatu yang besar loh, lebih dari hanya diri kita. Yes. Dan dengan menghormati itu, terus melihat bahkan dari mana ini semua. Itu menolong kita. Kita ke Markus 13 ayat 10. Ini akan menjadi ayat yang belum terakhir bagi kita. Kasih jangan menjadi dingin, biarkanlah makanan di luar jadi dingin. Tapi kasihnya nggak boleh dingin. Amin. Markus 13 ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Injil adalah kabar baik. Ini adalah kabar baik di mana kasih Tuhan yang menjadikan kita berpengharapan bahwa ada kebangkitan pada zaman akhir dunia ini. Itulah Injil itu. Di dalam rencana besar Tuhan itu, rencana kebangkitan itu, kita juga mengambil bagian di dalamnya. Mengambil bagian untuk proses dan diproses oleh tangan Tuhan. Diciptakan sebagaimana Tuhan mau untuk kabar baik ini diteruskan dan diberitakan. Suku-suku perlu mendengar dan dimulai darimu. Ya, bangsa-bangsa perlu mendengar hal ini dan dia sedang memulainya dari hidupmu. Biarkan tangan Tuhan bekerja lebih lagi karena hari Tuhan semakin dekat. Hari penghakiman semakin dekat setidaknya daripada hari Sabtu kemarin. Ya. Tuhan sudah memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi, barulah tiba kesudahannya. Apakah pada saat itu tiba kita menjadi bagian dari orang-orang yang memberitakan Injil ke ujung bumi itu? Atau kita hanya duduk berpangku tangan sambil melihat pengabaran Injil yang dilakukan oleh orang-orang yang lain? Tidakkah kita memiliki kerinduan untuk ikut aktif dalam membangun kerajaan Tuhan di bumi ini? Sehingga ketika saatnya tiba, kita mendengar Yesus berkata, "Sungguh engkau hambaku yang baik dan setia." Semua dapat mengerti hari ini? Tuhan baik, amin. Memberikan firman-Nya yang memberikan benar-benar pengetahuan lebih dalam lagi pengenalan kita terhadap Tuhan. Dan sebagai penutup kita buka Efesus 2 ayat 10 dan kita akan baca bersama-sama ayat ini di dalam bahasa Indonesia. Semua sudah di situ? 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini menjadi lebih mudah dimengerti hari ini. Ayat ini adalah wujud dari kasih Tuhan yang nyata. Karena Dia mengasihimu, Dia ngerjakan dengan tangannya hidupmu sendiri. Jadi Tuhan sedang memanggil kamu untuk hal ini. Memanggil untuk masuk di dalam proses yang akan menghasilkan. Dia sedang membuatmu dengan tangannya yang berkuasa itu. Menjadikan kamu ciptaan baru. Untuk sesuatu yang lebih besar bahkan dari hidupmu. Dimulai dari kamu.
Amin. Dan dia sedang memulainya dari kamu. Cerita kasihnya akan dunia ini dimulai dari kamu. Starts with you. Amin. Tuhan baik. Baik. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa untuk mengucap syukur atas firman Tuhan kita hari ini. Pak Novel boleh berdoa untuk kita, Pak Novel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dan rasa syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan atas setiap